Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimah Sadiha Putri dengan NIM 23115398. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari tugas mata kuliah e-commerce yang diampu oleh Bapak Ferian Fauzi Abdullah. Jadi di dalam tugas ini tuh saya membangun sebuah bisnis bernama Ungu Kriuk. Nah, jadi alhamdulillah proyek ini tuh tidak hanya menyelesaikan tugas kuliah saya, tetapi juga menghasilkan profit yang signifikan. Nah, jadi mari kita bedah detail bisnisnya. Yang pertama itu latar belakang dan ide bisnis. Nah, jadi mengapa sih saya milih Ungu Kriuk ini? Jadi ide bisnis ini itu berangkat dari motivasi sederhana. Saya ingin mengangkat komoditas ubi ungu lokal menjadi cemilan yang naik kelas. Produk ini itu sengaja saya fokuskan pada cita rasa yang original. Jadi saya ingin menonjolkan rasa manis alami ubi ungu tanpa tertutup bumbu perasa yang berlebihan. Kemudian keunggulan produk ini itu ada dua. Yang pertama, cara visual. Jadi warna ungunya yang alami, sangat eye-catching, dan estetik untuk kebutuhan konten digital. Kemudian yang kedua itu secara logistik. Jadi karakteristiknya itu yang kering, kemudian membuat produk ini itu tahan lama, sehingga sangat aman untuk pengiriman ke seluruh Indonesia tanpa risiko basi di jalan. Nah, jadi untuk selanjutnya itu platform teknologi. Jadi marketplace dan operasionalnya. Nah, jadi pada bisnis saya ini itu saya operasionalnya itu menggunakan platform utama yaitu Shopee. Jadi alasan pemilihan saya itu karena pemimpin pasar dengan basis pengguna terbesar. Yang kedua itu fitur gratis ongkirnya yang ekstra untuk mengatasi hambatan biaya kirimnya. Kemudian yang terakhir itu tantangannya. Jadi ada potongan biaya admin atau layanan atau dari 4-6%. Nah, kemudian selanjutnya itu strategi pemasaran atau marketing. Jadi di strategi pemasaran saya ini itu yang pertama ada Instagram organik. Jadi mengoptimalkan hashtag cemilan lokal dan visual produknya. Kemudian yang kedua itu WhatsApp direct marketing. Jadi pendekatan personal dan status. Kemudian yang ketiga itu community endorsement. Jadi memanfaatkan inner circle atau teman dekat sebagai nano influencers untuk membangun kepercayaan. Nah, di slide selanjutnya ini ada laporan keuangan, realisasi profit, dan transaksinya. Jadi yang pertama itu rincian modal atau cost structure. Yang pertama itu bahan baku, yaitu ubinya itu saya membeli 75.000. Kemudian ada stiker logonya saya buat, yaitu dengan harga cetaknya itu 20.000 dengan total sekitar 50 pieces. Kemudian packing ziplocknya itu 10.000 dan packing kardus plus bubble wrapnya itu 15.000, sekitar 15.000. Dan resinya itu total semuanya itu ada sekitar 5.000. Kemudian total modalnya jadinya yaitu 125.000 rupiah. Yang kedua itu pencapaian target atau key highlights. Nah, yang pertama itu target transaksinya. Yang pertama, jadi targetnya itu 20 transaksi, yaitu statusnya tercapai atau 20, atau di saya itu mencapai 20 kali lebih transaksi. Kemudian target profitnya itu 100.000 dan realisasi yang saya dapatkan itu 290.000. Jadi statusnya itu surplus 190% dari target yang ditentukan. Nah, untuk selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama itu ada strengths atau kekuatan. Jadi keunggulan utama pada kualitas produk yang fresh dengan cita rasa original yang otentik serta penggunaan kemasan ziplock yang menjaga kerenyahan lebih lama dibanding kemasan plastik biasa. Kemudian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Jadi sebagai toko baru tantangan terbesarnya adalah belum adanya reputasi atau rating yang banyak dan status toko yang belum star seller sehingga subsidi ongkir tidak semaksimal toko yang besar. Kemudian yang ketiga itu opportunity atau peluang. Jadi ada peluang besar dari tren gaya hidup sehat di mana orang mencari cemilan non MSG serta memanfaatkan momen event tanggal kembar Shopee untuk mendongkrak trafficnya. Nah, jadi yang terakhir itu threat atau ancaman. Jadi ancaman utamanya itu adalah perang harga atau price war.
Jadi dari kompetitor yang menjual keripik curah dengan harga yang sangat murah, namun dengan kualitas kemasan yang standar. Kemudian untuk selanjutnya itu bukti digitalnya atau dari etalasenya. Nah, jadi berikut adalah bukti digitalnya, dan ini ada link Shopee dan Instagram yang tercantum, link tokonya. Dan berikut adalah tampilan produknya yang ada di platform Shopee, dan ini adalah tampilan penghasilan saya, itu dengan total 290. Kemudian yang selanjutnya ini penghasilan transaksinya, pembayaran berhasil diterima, itu semuanya totalnya ada 20 transaksi. Nah, jadi untuk selanjutnya ini penilaian atau rating. Nah, berikut adalah rating dari setiap pembeli yang ada di toko saya. Itu alhamdulillah semuanya memberikan bintang 5 dan produknya itu menunjukkan produknya bagus dan sesuai. Nah, jadi yang terakhir ini kesimpulannya yaitu memiliki 3 poin utama. Jadi yang pertama itu strategi pemasarannya yang efektif. Jadi pemanfaatan relasi terdekat terbukti menjadi kunci utama dalam mengejar target. Volume transaksi 20 kali transaksi secara cepat di fase awal bisnis. Kemudian yang kedua itu potensi produk lokal. Jadi produk lokal Ubi Ungu ini memiliki potensi pasar digital yang kuat dan bernilai ekonomi yang tinggi apabila dikemas secara modern atau rebranding dan kemasan ziplock. Jadi profit ketentuannya itu 100.000, akan tetapi yang saya hasilkan itu 290.000. Jadi surplusnya 190%. Nah, kemudian transaksinya yaitu ketentuannya 20 kali. Nah, jadi di tugas saya ini itu sudah tercapai dengan memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Pak Ferian. Nah, begitulah presentasi, penjelasan, pemaparan saya terkait bisnis atau tugas akhir dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat saya menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.